Halo teman-teman, selamat datang di US Kamu Kita. Maaf openingnya biasa aja. Dan hari ini saya sedang kedatangan tamu yang sebenarnya sudah saya pernah undang. Cuman selamat datang di konten Apa Kabar nih, Anastasia Kosasi. Iya, kontennya itu. Oh, serius? Iya, nama kontennya itu. Serius gak sih? Iya, itu nama kontennya. Jadi gue sekarang lagi pengen ngundang-undang lagi bintang-bintang tamu yang udah pernah diundang. Terus kayak dimulai dari siapa ya? Kayaknya awal tahun kayaknya mengundang Anastasia nih. Karena kemarin sempet ada rame itu, tumben. Biasanya kan Instastory Anda kan cuma keriaan dunia malam ya. Dan teman-teman Anda, dan liburan gitu, dan kerjaan, iya kan? Yeah. Terus tiba-tiba kemarin kayak, gue tuh udah diem aja ya, bla bla bla. Lah ini kenapa gitu? Soalnya terakhir itu sempet ada apa yang lu diculik, yang gue bilang, Tasya lu kenapa ya, gue bilang gitu? Diculik yang ada yang kekerasan itu, iya. yang kayak di abuse gitu. Iya itu. Oh, yang HP-nya ditarik. Iya. Oh, iya itu. Gimik itu kan. Emang terlalu baik gimmick ya? Iya, bukan, ya nggak apa-apa sih, orang lu masih muda kan, terus duitnya oke kan, maksudnya ya, tapi bakal mau lagi nggak tuh kira-kira? Enggak sih. Apa impact yang akhirnya lu ngerasa kayak... Dari gimmick-gimmick itu? Iya, nyari duit gini amat gitu, ada yang gitu kan? Iya, kan? kadang Ya. gue mikir gitu juga, terus kayak, aduh drama banget ya. Ya cuman bayarannya emang oke sih. Ya, itu saya mengerti. Soalnya kalau udah gimmick-gimmick begitu, karena saya sudah duluan ya di industri. Oh, udah pernah juga. Iya, maksudnya tahu tawaran gimmick itu tuh pasti akan harganya jauh dibanding apa S3 marketing ya sebutannya. Iya. Cheers dulu dong Tasya. Cheers. Sekarang berarti umur udah 24 ya? Enggak, 22. Ya sebenarnya nggak tahu ya, kalau dulu pas baru awal-awal masuk dunia entertainment mikirnya kayak oke, kita harus cari duit sebanyak mungkin. Ya. Semuanya harus diterima. Betul. Kalau sekarang tuh mungkin karena udah pernah beberapa iya. pekerjaan pun udah nggak penasaran lagi udah gitu gak kayak. penasaran, dan Ya. mungkin udah lebih gede, lebih wise juga. Jadi Betul. kayak aduh, kayak emang ambil yang gimana ya sebutannya? Ambil yang lu mau aja deh. Jangan Yang semuanya serak lu kali ya, ambil. yang Iya, serak. yang serak gitu. Maksudnya kadang kan ada emang uangnya gede. Kayak misalnya gimmick-gimmick kayak gitu kan uangnya emang gede. Yeah. Cuman pas diterima tuh kayak ngerasa kayak aduh, sebenernya gue nggak mau gitu. Itu memang harus ada prosesnya. Jadi gue kadang-kadang suka ini ya, kan kadang-kadang kalau ada senior nih gitu ngelihat yang lebih muda ngelakuin sesuatu tuh kayak kita suka ngelarang kan. Kayak jangan diambil. Oh, iya. Suka gitu kan. Tapi gue juga ngerti kalau sebenarnya hampir semua orang tuh kalau belum kepentok palanya, belum tahu. Bener. Makanya kan sampai kapanpun kayak lu nongkrong sama teman-teman lu, gue nongkrong sama teman-teman gue tuh sebutannya anak-anak kan. Anak-anak di mana gitu kan. Ya karena kayak anak-anak aja, kalau belum luka, kalau belum jatuh, kalau belum bocor, belum tahu. Iya sih, emang kalau belum ngerasain sendiri sih emang batu sih. Ya bukan batu, penasaran aja. Penasaran ya? Penasaran aja, karena apalagi duitnya oke gitu. Terus ini juga belum pernah gue coba. Iya. Di sisi lain gue nggak tahu nih impactnya bakal kayak gimana. Cuman di sisi lain ya kita nggak tahu prioritas orang kan. Maksudnya entah ada keluarganya yang lagi sakit atau emang dia mau beli apa kan nggak tahu. Jadi kayak gue ngeliat lu gimmick-gimmick kemarin tuh kayak ini beneran gak sih? Maksudnya kan Tapi gue tuh sebelum tapi berhasil sih, gue sih percaya ya. gue kira tuh gak bakal serame itu loh, sumpah. Dan gue ngerasa di umur gue 34 tahun ya Tasya ya, gue ngerasa kayak ini rasanya ibu-ibu yang nonton sinetron ya. Tau kan lu yang lu nonton sesuatu tuh kayak ini kayaknya asli deh gitu, kayak iya sih, emang enggak ya gitu ya? Iya, enggak, lebih kayak kok parah sih nih gitu, kok bisa gitu. Tapi emang separah itu ya, soalnya gue mikirnya kayak pertama itu anak-anak udah ngerti gitu. Gue mikir kayak kayak orang-orang tahu deh ini gimmick. Karena gue tuh ada ketawa-tawanya juga, gue sengaja. Oke. Biar orang-orang mikir kayak kalau misalnya ini bener tapi kok dia ketawa-tawa ya? Yeah. Kayak gue ada sedikit ketawa gitu kan. Gue sengaja biar orang-orang tahu ini gimmick. Nah, terus gue mikir ini cuma story doang, 24 jam hilang. Oke. Ternyata belum 24 jam yang lihat tuh udah hampir 1 juta gitu kan. Gue panik kayak gila, ternyata konten drama tuh selaku ini ya.
Gue kayak gila Selamat loh. datang. Maksudnya kayak gue kira itu story itu belum 24 jam yang view udah sebanyak itu, terus udah kayak rame di Twitter segala macam. Gue kayak Anak-anak rame nggak yang ngira yang itu beneran? DM, iya rame. Iya pasti. Banyak banget. Karena kalau buat gua di umur segini 30 something gitu, lu udah ngelihat banyak hal yang lu kira nggak bakal ada di hidup lu, terus ternyata pernah lu lihat kayak gitu tuh kayak ini mungkin asli gitu. Takutnya ya karena gua kenal lu, gua temenan sama lu udah dari awal lu dari pas pandemi berarti ya. Maksudnya kita ketemu pas lu pandemi, gue ngobrol sama lu, gue kenal sama teman-teman lu gitu, dan ternyata satu circle juga, anak GPX juga kan. Terus jadi kayak pas ada sesuatu terjadi tuh ya pasti nanya gitu, kayak nggak ini beneran atau gimana sih gitu kan, gue tanya. Ternyata nggak cuma gue kan, karena emang itu mau lu bilang ada ketawanya di belakang juga enggak denger ya. tuh, gue nggak denger gue. Karena mungkin lo udah panik dulu. Tapi itu jujur gue minta maaf banget buat kalian semua yang merasa Care dan ketipu yang ya. care, sorry banget karena gue pikir responnya tuh nggak bakal sebegitunya. Terus pas orang-orang ngerespon kayak gitu, semuanya followers gue, temen-temen gue jadi makin merasa bersalah, ngerti gak sih? Kayak aduh kayaknya ini too far deh. Akhirnya gue hapus, belum 24 jam gue hapus. Gue bilang ke klien gue kayak ini nggak bisa sih. Dari kliennya gimana? Keberatan atau ada penalti atau Untungnya nggak ada sih, karena dia udah dapet juga lah engagementnya. Jujur banget pas gue bikin kontennya, itu kan sebenarnya gue nggak diapa-apain ya di dalam konten yang gue post itu. Sebenarnya cuma ditarik doang HP-nya sama dibentak. Jadi di pikiran gue tuh kayak mungkin orang-orang tau lah ini gimmick, nggak mungkin gue ngepost kayak gini. Tapi kan Anda juga pernah melihat kan video-video yang suaminya beneran nendang istrinya. Tapi di video itu tuh nggak terjadi sampai kayak gitu. Iya, cuma kan dibentak terus HP gue diambil. Iya, cuman kan kalau potongan-potongan gitu kan tetap aja kita yang disuguhkan beneran pernah kita tonton dan beneran begitu kan. Ini apakah ini kode SOS gitu kayak tolong gue gitu. Laki lu gimana pas lagi kena dia kena. Iya kan? Pastilah. Pasti ini dia nih. Sumpah bener-bener pas abis gue post, terus adek gue langsung turun. Adek gue langsung bilang kayak, Cici gak kenapa-napa. Terus adek gue langsung melototin si cowok gue. Kira itu dia. Jadi orang kira tuh itu cowok gue. Terus gue kayak, aduh. Bukan. Tapi sorry guys. Sumpah gue minta maaf banget. Itu kayak, gue gak bakal kayak gitu lagi sih, cukup sekali aja. Iya, tapi maksudnya ya kalau it's all about good money ya nggak apa-apa. Cuman maksud gue kadang-kadang sekarang tuh gue mikir kayak udah gue nggak mau problematik, itu cukup sekali aja. Karena nggak tenang juga sih. Kayaknya gue passionnya bukan jalur itu gitu loh. Tapi lu sadar gak dengan image lu nggak bisa jauh dari situ? Nggak bisa ya? Entah nanti difitnah orang gitu ya. Ya tapi maksudnya seenggaknya bukan gue yang ngelakuin, kalau orang fitnah kan. Iya, ngerti. Maksud gue tuh kayak brand negatif itu tuh kayak lu sama gue tuh agak sulitnya adalah ketika digiring seperti apa, kita nggak bisa ngelawan. Karena orang bakal lebih percaya fitnahan orang yang mulutnya lebih baik gitu. Bener. Kita mau ngomong, kita nggak melakukan hal ini kok, percuma. Pasti orang kayak, nggak kaget sih dia. Iya gak sih? Tapi pernah mikir gak kayak mau ganti brand gitu, ganti brandingan diri, menjadi lebih positif? Pernah mikir gak? Gak bisa. Sempat kepikiran gak? Iya. Sempat mencoba gak? Sempat mencoba. Terus? Cuman gini kayak kalau gue donasi ataupun gue ngasih sedekah gitu, setiap kali kayak ini mau kelihatan gitu, misalkan gitu ya gue mau gue expose nih biar brandingan diri gue. Iya. Kurban nih mau di posting nih gitu. Kayak lu nggak srek gitu. Gila, dalam hati gue tuh kayak lu anjing lu Us gitu. Kenapa? Masa sih Us, elah. Us nggak segitunya Us. Maksudnya kayak nggak, lu tuh nggak gitu. Emang jangan carmuk gitu. Iya, maksudnya Us emang nggak cukup ya teman-teman lu bilang lu baik gitu. Aduh, bener banget lagi. Maksudnya itu nggak cukup ya Us gitu. Lu masih butuh validasi orang-orang yang nggak kenal sama lu dan nggak tahu siapa hidup lu untuk cuma ngomong baik dari satu momen itu doang. Bener-bener. Dan itu nggak adil buat mereka loh Us gitu, karena mereka nggak lihat lu yang lain gitu, sisi lu yang lain. Begitu gue ingin melakukan satu kebaikan terus lu expose. Terus taruh kamera sini dulu deh. Itu kayaknya tuh udah ada. Berarti kan gini kayak kayak orang
POV atlet pagi-pagi gitu kan. Kayak lu kan nontonnya kan kayak dia bangun tidur set gitu kan. Iya. Terus dia turun tangga. Tapi kan sebelum itu kan dia harus turun tangga dulu naruh. Lah iya, bener dong. Bener. Iya kan mau dibilang kayak gue tuh nggak mau sombong buat nunjukin apa-apa segala macam. Cuman kan maksudnya ya itu ada effortnya. Berarti kan ada niatan dalam hati lu untuk ngasih tahu yang lain gitu, untuk nggak cuma sekedar berbagi. Tanpa orang lain harus tahu. Iya, tapi kan itu ada tendensinya kan pasti Iya, kan. iya, Tiap iya. konten tuh pasti ada tendensinya apa gitu. Dan ketika gue udah mencoba untuk kayak ya bisa nih gitu. Gue pernah ribut sama bini gue gara-gara sempat ada kayak hujatan lah gitu-gitu yang lagi-lagi ya orang yang nuduh-nuduh apa segala macam gitu kayak bini gue marah banget terus dia nyari jalan tengahnya adalah jalan pintasnya adalah Mau nge-expose. pas gue lagi ibadah direkam biar ngasih tahu ke orang-orang kalau dia itu tidak seperti apa yang kalian kira. Gue bilang buat apa? Nggak usah. Tapi aku kesel ya kamu tuh dituduh gini-gini. Kamu kan baik bla 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 bla. Tahu, kamu kan tahu aku baik. Ya udah, biarin aja. Apa bedanya kita sama yang lain? Kalau caranya dengan giveaway, dengan ngasih tahu kita berbuat kebaikan yang lain, apa bedanya gitu. Dan pastinya ketika nanti gue jadi image-nya baik nih gara-gara satu momen itu ya. Nanti gue minum alkohol jadi dikomentarin katanya ibadah tapi minum alkohol. Jadi males gitu. Jadi karena keseluruhan gue itu sudah jadi sajian orang gitu. Jadi ketika gue oh ini baik banget nih dia religius gitu. Tapi kok masih minum-minuman semoga minum-minum alkoholnya dikurangin ya Bang ya. Iya. Kenapa setiap kali ada orang udah baik tuh selalu diharapkan lebih baik lagi? Kenapa nggak cukup pas dia baik, udah aman gitu? Bener. Bagi gue nggak mau kayak merubah. Sempet kepikiran lu, gue juga yakin lu pasti ada. Cuman nggak kuat kan? Maksudnya kayak Enggak sih, gue lebih kayak emang paling bener jadi diri sendiri aja gitu. Hmm. Masalah baik atau buruk ya kalau untuk konten kayak lu mau post yang baik atau post yang buruk ya post yang lu mau aja. Masing-masing lah orang. Iya. Ya. Kalau gue sekarang kayak gue misalnya lagi dugem gitu gue post. Ya gue post aja karena menurut gue ya gue mau post aja gitu, ngerti gak sih? Gue nggak peduli kayak nanti orang komentar apa segala macam. Mungkin orang-orang yang kayak kalau lihat Instagram gue mikirnya kayak ih fix nih cewek. Gak bener. Fix. Itu kayak simpenan om-om gitu. Udah banyak banget. Itu udah makanan gue sehari-hari tiap gue ngepost foto. Coba lu tepos hidup lu begitu. Pasti nggak ada yang bilang begitu. Pasti iya pasti iya. Iya kalau cewek tepos mah pakai baju tank top aja lucu banget, tank topnya gitu masih ke situ. Begitu tete gedean dikit aja perek nih pasti pelakor nih begitu pasti. Terus kayak gini di komennya kayak ih fix ini buatan mantan. Hah? Lu kira orang gimana caranya buatan mantan? Maksudnya kayak emang lu kira maksudnya kayak tete dipegang-pegang langsung gede gitu. Kalau kayak gitu semuanya ya pegang-pegang aja sendiri. Ngerti gak sih maksud gua? Iya makanya nih ini tuh buat teman-temannya yang buat cewek-cewek yang masih suka dibohong-bohongin kayak itu cuma butuh Iya, itu cuma alasan doang. apa segala macam. Enggak, tete gede itu tuh genetik ya. Dari gua pribadi karena bini gua begitu juga. Jadi kayak gua ngerasa memang tidak ada jalan alternatifnya selain operasi plastik, yaitu adalah genetik. Kalau genetik nggak dapat ya udah ya operasi udah nggak bisa apa-apa lagi. Kayak orang-orang bilang kayak ini diservis dulu. Enggak. Tidak. Itu kayak info dari mana gitu. Jangan ya buat teman-teman yang masih termakan sama omongan-omongan underground yang seperti itu, buat cewek-cewek yang mau Enggak, jangan percaya. Jangan percaya sama laki lu ketika semakin sering dipegang sama dia tuh bakal enggak, tolong ya cewek-cewek ya jaga diri Anda ya. Jaga diri Anda ya. Jangan maintenance rutin, pokoknya jangan percaya Betul, ya. percaya. Itu karena itu genetik dan maksud gua ketika cewek hamil itu baru keluar tuh potensi terbaiknya. Makanya kan dibilangnya kalau setelah melahirkan itu biasanya sebutannya itu sudah sempurna menjadi perempuan lah gitu. Karena gua ngerasain sendiri ketika perempuan beres
hamil itu biasanya ada yang membesar di sekujur tubuhnya. Dan ketika dada yang membesar, pantat yang membesar, mungkin itu adalah potensi lo yang sebenarnya gitu. Cuman selama ini belum ada hormon yang merangsang ke situ. Iya. Jadi buat teman-teman ya tidak usah berkecil hati dengan belum ketemu yang bisa nerima aja. Jangan merubah diri Iya, benar. buat pasangan, jangan Nggak lah. ada salahnya lah, maksudnya kayak nggak ada salahnya mau tipe tubuh kayak gimana sebenarnya. Bener. Yang kadang-kadang kan lu dimusuhin kan gara-gara cowoknya nge-follow Instagram lu kan. Aduh bener banget lagi. Lu sering kan DM gitu kan? Sering, kayak bahkan ada bikin video TikTok kayak Tiba-tiba cewek- cowok red Enggak, flag nggak? Iya benar, kayak apa? Nge-follow Anastasia Kossasi, red Lagi flag. PDKT, lihat followingnya follow Anastasia Kossasi, mundur jalur ilfil yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak Apa ya? udah dicap jelek banget. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Nah, Maksudnya terserah. Kalau cowok-cowok nih misalnya ada teman kita yang kontolnya gede gitu maksudnya. Tapi lebih nggak kelihatan. Iya tahu, cuma maksudnya kayak ada teman kita yang kontolnya gede ya kalau kita sebagai cowok-cowok yang standar ya, maksudnya kayak ya support aja, tapi Nggak ada iri-iri ya. nggak ada. Tapi untungnya kalau pertemanan gue yang sekarang sih nggak ada iri-iri. Ya. Cuman mungkin kalau misalnya gue baru kenal sama temen cewek gitu, kadang tuh masih ada tuh yang kayak gitu-gitu. Nggak mau bawa cowoknya di tongkrongan gara-gara Iya pernah juga kayak gitu, tapi gara-gara takut ada kepincut sama lu gitu. iya tapi gue kayak udah lebih pertama anjir gue juga punya selera gitu loh, gue nggak mau sama semua cowok, ngerti gak sih? Ngerti, ya. Lu bawa cowok lu, gue juga belum tentu mau sama cowok lu, itu yang pertama. Terus kedua, gue nggak mau drama-drama kayak gitu deh, maksudnya kayak Buang-buang waktu gak sih? Buang-buang. iya maksudnya semakin tua gede tuh kayak gila banyak banget masalah, banyak banget urusan yang mending gue urusin urusan itu daripada gue ngurusin orang drama gitu loh kayak Iya, kayak iya, kalau iya. yang kayak gitu udah gue cut off sih. Dan lu ngapain juga temenan sama teman-teman cewek yang nggak mau bawa cowoknya karena ngerasa lu anceman gitu. Karena menurut gua kan yang kayak lu kan juga yang bodinya bagus gitu kan banyak di luaran sana ya. Bener, maksud gue kayak tipe orang tuh beda-beda loh. Iya. Ada mungkin orang nggak suka badan kayak gue, mungkin ada orang yang suka badannya kayak temen gue, ngerti Iya, nggak sih? Jadi iya, kayak- iya. Jadi maksud gue kalau misalnya lu malah ya menurut gue kalau misalnya gue punya teman gue cakep-cakep badannya bagus-bagus, itu juga kebanggaan sendiri buat gue. Ya, ya, Tiga ya. sih. Ya. Gue nggak mau temenan kayak, maksudnya kayak gue nggak mandang fisik juga ya kalau temenan. Cuman maksudnya gue nggak mau temen gue kayak gue bikin dia jelek biar gue Iya. kelihatan lebih cakep, enggak. Maksud gue kayak itu useless banget. Maksud gue kayak kalau misalnya lu satu grup cakep-cakep semua, pasti kan yang dipikirin orang, oh ini temennya cakep-cakep semua ya. Bukan Iya, yang iya. kayak, ih yang ini jelek sendiri, nggak mungkin lah. Maksud gue kayak, stop Iya, iya. pikiran kayak gitu tuh toxic gitu. Tapi menurut gua tuh nggak bisa dihilangin sih Tasya. Sebenarnya itu proses apa ya? Ya umur lu sekarang 22 ya. Iya. Umur lu 22, gua 34. Dalam proses hidup ternyata memang apalagi yang masih muda-muda ternyata ya memang kita harus diketemuin sama yang gitu-gitu terus. Nggak tahu kenapa. Sampai sekarang emang Kak Us masih suka ketemu orang-orang kayak gitu? Yep. Ada aja obrolan yang kayak misalkan kayak gue nggak mau bawa kayak misalkan kayak ada Kayak kompetitif gitu loh. iya ada yang ganteng nih gitu. Kayak misalkan ada acara terus ada Vino G. Bastian di situ dan bini gue tuh ngefans banget sama Vino G. Bastian. Oke. Kayak cinta mati lah dia sama Vino G. Bastian kan. Gue bilang sama Vino G. Bastian kayak, Pak Pino, ini istri saya ngefans banget. Jangan dia apain ya. Ini sayang banget saya nih gitu. Jadi kayak gitu aja. Jadi kalau cowok mah langsung ngomong aja kalau cowok ya. Iya, kalau cowok kan lebih to the point ya. Kalau cewek tuh kayak suka ada Lirikan gitu yang kayak enggak to the point gitu. Cuman Iya. kayak lebih enggak langsung gitu kayak Ah. dirahasiakan ngerti gak? Betul. Yang poin ini bukan berarti gue kayak diserikan Vino apa segala macam. Enggak, itu gue bercanda aja karena gue tahu kalau satu-satunya ancaman di rumah tangga gue tuh cuma Vino G. Bastian gitu. Jadi jadi Pak Vino sih apaan sih lu bercanda ya bercanda. Cuma maksudnya kan karena kita kan udah poin kalau laki ya. Iya. Dari zaman dulu gue nongkrong SMA, kuliah pun kalau ada teman kita yang ganteng satu tuh terus badannya bagus, entah anak basket atau anak ya ekskul inilah bola lah gitu. Ada aja yang kita nggak mau bawa pacar kita ketika kita lagi nongkrong, dia datang gitu kayak nggak mau. Serius gak sih cowok juga gitu? Iya. Gue kira cewek doang. Ntar diambil nih sama dia nih si anjing nih gitu.
Tapi kan kalau bisa diambil ada untungnya juga dong. Kita tuh jadi tahu berarti pacar kita nggak setia. Cuman kan waktu kita muda kan nggak ada pikiran ke Iya situ sih. kan. Ketika lu tumbuh dewasa, iya pikiran Iya itu kan? muncul. Cuman kan kalau zaman kita muda kan itu soal menang atau kalah kan, bukan soal Iya kompetisi. iya, bukan soal bagaimana menerima keadaan kan, bukan gitu dulu waktu muda. Iya bener sih. Cuman maksud gue kan sekarang udah bukan anak SMA lagi, ngerti gak sih? Ya, Jadi kayak hal kayak gitu tuh kayak udah nggak penting sebenarnya. ya. Cuman ya itu gimana ya makanya kayak beberapa perempuan kan memutuskan buat temenan sama gerombolan cowok atau kan suka ada yang kayak gitu kan. Iya. Lu lebih prefer mana untuk kayak Temenan. temenan? Jujur ya, Cewek atau cowok? gue pernah temenan sama semuanya sih. Hah. Pernah temen sama grup yang ada cowoknya juga. Tapi biasa tuh kalau grup sama yang cowoknya juga tuh biasa karena ceweknya temen gue Oke. nyampur. Kalau itu Oke. dihitung nggak sih? Ya dihitung lah. Ya Dihitung ya maksudnya, tetap ya? maksudnya ada satu tongkrongan lu yang kayak cowok semua, Cowok semua, gitu? nggak ada. Nggak ada ya? Dulu tuh kan gue main game ya. Hmm. Dulu tuh gue main game. Main game itu yang sampai kayak ke warnet gitu-gitu dulu pas sekolah. Nah terus itu main sama cowok-cowok. Ada yang akhirnya baper gitu. Ya Kayak pasti. misalnya main bareng berdua, dia mikirnya oh dia main bareng berdua tuh kayak spesial banget. Padahal Yeah. maksudnya gue nganggep lu temen gitu loh. Ya. Jadi kayak akhirnya setelah gue coba beberapa kali main sama cowok kayak gitu, temen sama cowok kayak gitu, akhirnya gue kayak udahlah kayak emang nggak bakal works gitu. Jadi gue nggak percaya sama pertemanan lawan jenis. Ya, Karena kan? ada baper-bapernya itu. Iya. Ya, dan ini fakta unik soal Anastasia Kossasi adalah setiap kali dia pacaran tuh selalu lama dan awet, ya kan? Iya, bener kan? Iya, itu satu hal konkret yang menurut gua lu tuh nggak mau banyak drama di tongkrongan, lu tuh nggak mau rebutan cowok apa segala macam Nggak selama mau. itu saya lumayan itu sama seperti saya itu. Iya. Nggak. Iya. Saya Karena gue mikir gini loh kayak cowok tuh banyak loh. iya. Maksudnya daripada lu berantem sama temen lu gara-gara rebutan cowok, mending lu cari cowok lain gitu. Iya gak sih? Maksud gue pertama nanti cowoknya kepedean. Kedua, nggak worth it banget kehilangan temen gara-gara rebutan cowok tuh kayak Gua kalau gue bayangin gue nggak tahu ya Tas ya, maksudnya gue berapa kali nemuin kayak gue tuh ada di tengah-tengah konflik teman-teman gitu yang rebutan cewek gitu yang kayak abis dari pacaran sama dia terus ya terus disikat sama si ini apa kayak gitu itu kayak kalian tuh ngerasa gak sih kayak kalian tuh temen tahu gitu kayak iya, maksud kenapa gua kayak, personally menurut gue nyari temen yang bener-bener temen itu lebih susah daripada lu nyari ngerti gak sih? Maksud gue kayak betul platonic betul relationship yang kayak bener-bener kayak lu sayang banget sama temen lu. ya Temen tuh kayak nggak semua orang nyambung lo jadi temen lu gitu. ya Bener-bener nyambung lu ngomong apa aja bisa. dan tadi gue setuju juga sama lu yang kayak kalau misalkan gue bawa cewek terus cewek gue akhirnya suka sama teman gue tuh tidak ada resentment sama sekali ke teman gue. Cuman gue thank you sama teman gue, jadi gue bisa tahu kalau dia yang tadi lu bilang itu Iya kan? itu gue juga gitu. Karena menurut gue males ya, maksudnya kita harus berantem cuma gara-gara cewek, terus yang sebenarnya nanti pun ketika lu pacaran sama dia pun nggak bener-bener juga gitu. Iya. Dan ketika gue pacaran sama dia pun ternyata nggak bener-bener juga. Benar. Jadi kayak kenapa kita ngorbanin ini ya gitu. Iya. Kenapa kita ngorbanin Tapi maksudnya kalau temen yang bener mah enggak lah, nggak boleh ngerebut harusnya. Temen yang bener. Dan itu susah dapetinnya dan Iya, ketika makanya ketika lu dapetin ya udahlah jagain deh. jagain deh, udah jangan berantem. Ya. Hal yang nggak penting tuh jangan. Jadi ketika lu lagi ribut sama pasangan lu tuh bukan dipakai buat celah gitu kayak gue bisa masuk nih Iya, gitu. iya, jangan. Itu tuh beberapa teman ada yang begitu memang. Ada ya? Ada. Untung gue belum pernah ketemu lo yang kayak gitu. Tapi temen gue kasusnya banyak. Maksudnya temen gue yang lain pernah digituin sama temen yang lain. Dan gue Ya. kayak anjir kok bisa sih, jahat banget orang, tega banget gitu. Jadi gue tuh suka dapat laporan dari bini gue tuh sekitar Kayak ya, pada DM-in Kak Kartika gitu. Iya. Serius? Atau pas kita lagi happy gitu.
Terus ada yang gitu, ada yang melakukan pergerakan lah. Tapi gue pernah juga di posisi Kak Kartika sih. Iya. Terus Dan pas- maksudnya ada gua loh. Nah, gue juga pernah kayak gitu. Tapi Ada tuh gue sama loh. mantan gue kan. Terus gue bilang ke mantan gue, ini temen lu gini. Dia nggak percaya. Makanya udah jadi mantan. Nah, bini gue itu, dia tuh tahu gue tuh orang reaktif. Oh, makanya dia langsung ngomong. Enggak, dia tuh pasti ceritanya setahun 2 tahun kemudian. Oh iya? Dia orang nggak ada kejadian apa-apa kan? Iya, dan yang ditakutin sama bini gue adalah karena gue sayang banget sama teman-teman gue. Dia nggak mau ngomong. Tapi setelah cerita, walaupun udah lama, tetap dimusuhin nggak temennya? Jadi agak lebih tenang karena ternyata istri gue bisa ngehandle itu. Iya, Bangga, ada kebanggaan. Iya benar. Tapi kan berarti temennya agak Ya cuman ya akhirnya gue jadi kayak oh ya udah cukup tahu aja. cukup tahu aja. Iya, karena ngejauh nggak? enggak, Serius? enggak. Wow. Kenapa nggak ngejauh? Karena gue percaya sama istri gue. Tapi kan temen lu berarti nggak bisa dipercaya dong? Tahu, cuman kan juga nggak deket-deket amat juga. Kan tongkrongan banyak nih kan, tongkrongan kan banyak. Jadi kayak gue ngerasa kayak ya udah selama yang paling sulit kan bukan bagaimana gue ngejagain istri gue, tapi bagaimana istri gue bisa menjaga dirinya sendiri. Benar, setuju. Iya kan? Mau sampai kapan sih perempuan kita yang nggak lu lama-lama bakal ngerasa risih kalau misalnya punya cowok yang Gimana? terlalu iya kan? Terlalu Maksudnya apa? terlalu Posesif? iya. Iya. Karena pasti pada akhirnya semua orang itu mencari kebebasan. Makanya One Piece laku karena it's all about freedom kan. Pada akhirnya semua manusia itu nyari kebebasan. Nah gue tuh selalu ngasih kebebasan ke istri gue. Kayak lu boleh berteman dengan siapapun, lu boleh temenan dengan siapapun. Terserah, gue nggak ambil pusing. Cuman sekali selingkuh udah gitu. Oh gitu. Udah. Nggak ada lu mau begging sujud sama gue segala macam, nggak. Gue nggak. Berarti Kak Aus loyal juga dong? Iya, tidak pernah selama ini sudah 8 tahun ya. Kuncinya apa kalau kayak gitu? Kalau lu pengen selamanya sama seseorang, 10 tahun itu sebentar berarti. Jadi kalau nunggu dia berubah, nunggu dia adaptasi dengan hidup sama lu gitu, itu sebentar. Iya. Kalau lu cuma pengen berpasangan sekitar kayak patokannya kayak 5 tahun, 10 tahun deh gitu. 5 tahun itu udah lama banget berarti. Jadi kayak lu nggak sabar untuk ngebimbingnya, ngejalaninnya itu jadi nggak sabar. Jadi selalu ada option lain. Karena gue pengennya selamanya, jadi kayak perubahan di tahun ke-5, tahun ke-7 tuh gue apresiasi. Karena gue pengennya puluhan tahun kan sama dia gitu. Itu doang, udah. Tapi ada trial and error-nya nggak? Banyak sekali. Apalagi dengan nggak tahu ya si Patrick ngalamin atau enggak, cuman pada intinya adalah sebenarnya cewek-cewek yang punya body seksi apa segala macam itu cenderung punya masalah mental yang lebih kompleks. Oh ya? Ya. Sulit lah itu membuat dia ngerti. percaya terus kayak enggak gue tuh buat jagain lu gitu tuh susah buat dia percaya gitu walaupun dengan semua hal. Mikirnya dimanfaatin mulu ya? Ya. Ya, lu ngerasain gimana? Jujur ya? Jujur ya? Ya, lu ngerasain gimana? Kan gue dari keluarga yang emang bukan keluarga cemara juga ya. Pokoknya keluarga gue tuh bukan keluarga yang akur gitu lah. Ya dari perceraian kan sudah jelas kalau itu tidak akur. Iya. Terus ya gue ngerasa kayak jadi gue tuh nggak ada role model gitu loh. Role model berumah tangga. Ya apapun itu dalam hidup, karena kan biasa kan kalau misalnya anak ngelihatnya look up ke orang tuanya ya. Ya. Sedangkan gue nggak ada siapa-siapa buat di look up, jadi gue ngerasa selama gue hidup ya gue figure it out sendiri gitu loh. Jadi banyak trial and error-nya juga. Cheers dulu nih, kita abis ini ngobrolin hal ini karena bini gue broken home dari SD. Serius? Kalau kayak gitu memang. Siapapun lah yang broken home ya. Ya. Karena dia takut gagal dan mungkin apa yang dia lihat dari keluarganya itu nggak mau diulang, cenderung mengulangi. Masa sih? Iya.
Karena jadi lupa kalau dalam proses relationship itu pasti ada rasa sakit. Sedangkan ketika lu sudah punya trauma yang segitu gedenya, rasa sakit sedikit pun tuh akan jadi sensitif sekali. Jadi disangkanya tuh satu kejadian itu udah nganggap ini anjing nih. Bener banget sumpah. Iya. Karena kayak, Saya bersama dengan perempuan broken home ini sudah 8 tahun. Iya. Jadi saya tahu. ada patternnya ya. Iya. Tapi kayak selama gue deket sama cowok gitu ya, di pikiran gue tuh kayak cowok-cowok ini tuh cuman manfaatin doang. Dulu gue mikir kayak gitu. Jadi pas ada cowok yang seriusin gue, kelihatannya seriusin gue tuh langsung kayak gila, ini he's the one gitu, ngerti gak? Tapi pas ternyata nggak sesuai ekspektasi gue, ternyata gue gagal lagi sama orang ini, gue tuh jadi kayak punya trust issue sendiri gitu loh. Gue mikirnya kayak ternyata banyak cowok tuh sama aja ya. Even sekarang gue sama pacar gue yang sekarang, dia baik-baik banget, cuman gue tetap kayak ada tetap trust issue itu masih ada gitu. Ya walaupun pasti, dia nggak ngapa-ngapain. Ya pasti. Ya, dan dulu tuh kayak sempet ada di fase kayak gara-gara cowok-cowok kan, yang mungkin banyak cowok yang manfaatin gue, jadi gue tuh ngerasa kayak cowok tuh kalau misalnya mau sama gue, dia mau sama fisik gue doang misalnya gitu. Jadi gue tuh sempat yang kayak kalau misalnya ada cowok yang gak tertarik sama fisik gue, tapi dia suka sama gue, misalnya suka sama kepribadian gue mikir kayak dia nggak 100% suka sama gue. Jadi kayak udah separah itu sebenarnya. Ya memang nggak bisa dan itu nggak salah, maksud gue. Salah dong. Nggak salah. Nggak ada yang bisa ngelewatin apa yang lo lewatin kan. Maksudnya ya histori hidup lo kan lo yang tahu sendiri. Dan itu pun terjadi bukan atas dasar ingin membenci cowok atau ingin kayak sok filtering cowok yang terlalu brutal atau gimana. Enggak, menurut gue itu karena itu ada historinya, ada backgroundnya gitu. Dan lu nggak bisa bilang kayak ini gue salah. Enggak. Boleh-boleh aja. Tapi kayak gara-gara gue sempet di fase itu, makanya pas gue mulai masuk ke dunia entertainment tuh kan di umur yang muda banget ya. Sangat lah. 18 tahun. Anda tuh seperti artis-artis di TV Anda. Ya, tidak melanjutkan kuliah demi karir. Tapi kayak pas umur 18 tahun itu jujur kan udah kayak lumayan banyak gitu ya masuk ke dunia entertainment, kayak datang ke podcast segala macam gitu-gitu. Sebenarnya menurut gue itu bukan waktu yang tepat. Karena dulu tuh gue nggak se-stable. Sekarang gue juga belum se-stable itu, cuma maksudnya gue belum se-wise dan se-stable itu untuk masuk ke dunia entertainment. Gak ada orang yang siap sih. Gak ada orang yang siap sih ya? Ya. Cuma maksudnya gue jadi kayak ngerasa gue bukan salah brandingan sih. Cuman udah nggak bisa lu ke situ. Enggak, lu mau muncul kapanpun lu mau muncul kapanpun tetap ya brandingannya bakal tetap sama, Tasya. Tapi yang gue bingung ini tuh kayak ini salah satu alasan gue malas masuk dunia entertainment lagi. Karena misalnya gue udah mulai kayak mau cari job yang aduh gue nggak mau yang terlalu itu deh, nggak mau yang terlalu seksi deh. Ya vulgar lah gitu. Ya vulgar ya, seksi nggak apa-apa tapi gue nggak mau vulgar. Terus misalnya gue udah nih gue dapet tawaran job misalnya main film. Nih misalnya ada 5 film nih, 5-5-nya itu ada adegan dewasanya. Antara adegan dewasa atau adegan setengah bugil. Terus gue yang kayak gila ya, kayak gue nggak bisa deh. Gue belum sampai ke situ gitu loh maksudnya. Gue belum siap. Ini buat teman-teman yang ngerasa kalau ya jadi cewek seksi itu akan lebih enak hidupnya ya. Ya kalau lu mau ngambil semua kerjaan itu sebenarnya sih boleh-boleh aja, silakan aja. Iya boleh-boleh aja. Dan itu dianggap kemudahan, boleh. Cuman ini ada satu cerita, jadi gue ada satu brand gitu, kayak ngajakin gue kerja sama. Terus dari mereka bilang kayak ada yang kira-kira bisa diajak nggak ya Bang Usia, teman-teman ada teman ceweknya gitu. Oke nih, kebetulan ini wibu nih. Wibu gitu, ini brandnya agak lumayan wibu gitu. Terus ya ini buat keperluannya iklan. Ya kan gue, ya udahlah yang lu cosplay juga gitu kan. Maksud gue tuh kayak
Kayak udahlah Sebenernya gue seksi gak apa-apa, cuma iya, gue gak mau. kontekstual aja. Iya. Ya kalau emang karakternya begitu ya, iya kan. Gue sebut lah nama lu, gue sebut nama lu nih, gini. Ada nih si ini Anastasia Kosasi, bla 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 gitu. Terus tau nggak respon mereka ngomongin dong, bang ini mah kegedean gitu. Jadi orang Jepangnya sama agensi bilang kayak nggak pengen persis banget sama yang aslinya gitu, bentuk body type-nya gitu. Emang gue kan juga belum bisa acting. Betul. Gue ngerti maksud mereka. Gue nggak yang kayak antagonize mereka kayak gila nih orang gitu, nggak. Cuman gue kayak ya elah. Ya, lu harus ngobrol sama Tante Erni kalau gitu. Kayak kasih dong gue satu kesempatan. Ngerti gak sih maksud gue? Ngerti. Ya, kayak please pengalaman pertama gue jangan ini lagi dong. Nanti kalau kedua ketiga terserah. Ngerti sih maksud gue? Seenggaknya lu ada dikasih kesempatan buat nunjukin skill. Iya. Ya, karena selama ngerti, ini yang di-expose kan selalu itu. Iya. Nggak, soalnya lu kayaknya bakal cocok ngobrol sama Tante Erni. Lu bisa sharing sama Tante Erni tau. Kenapa emang Tante Erni? Karena Tante Erni di umur 40 sekian, dia akhirnya menyadari kalau ya sudahlah. Oh ya? Memang saya sudah begini, memang sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Makanya waktu di yang Open BO season 2, diambil kerjaannya sama dia. Dia jadi mami-maminya gitu, jadi maminya yang... Tapi maksudnya gue juga gak mau rebranding jadi yang kayak tertutup banget juga. Enggak, ngerti. Maksudnya Tante Erni tuh akhirnya dia menerima aja. Tapi emang tidak ada adegan seperti itu. Cuman dia di posisinya di situ sebagai mami di Open BO season 2 di video.com itu. Tante Erni, akhirnya kayak diambil sama dia, tidak ada, dia kan anaknya udah pada gede-gede kan, dia sempat gua obrolin juga di konten juga, jadi dia sharing sama anak-anaknya, ini mami mau dapat kerjaan gini, kamu kira-kira ngizinin nggak gitu, jangan deh mam, gini. Ya udah, akhirnya dia ngambil role-nya yang sebagai maminya itu, ya tetap vulgar, maksudnya dandannya tetap vulgar, cuman di situ gue bisa lihat kayak emang Tante Erni berusaha untuk acting di situ jadinya. Kayak gue belum all out aja sih. Lu dua-dua Tasya, gue dua-dua tuh masih di Bandung masih hingar-bingar. Maksudnya gue tuh kadang-kadang gue tuh suka ya sedikit banyak bersimpati lah. Kayak lu kehidupan lu kayaknya party mulu gitu, kayak ini orang endorse party gitu. Ya kan orang tadi lu bilang gitu kan, terus kayak hidupnya nggak ada masalah apa segala macam. Karena kalian tuh lupa kalau dia masih muda. Benar. Karena dia terlalu muda mengawali dan ketika muda itu pun dia dapati gitu kayak karirnya gitu, apa yang dia pengen dapat di umur segitu, itu tidak merubah dia kalau umur dia masih 22 tahun. Karena gue ngerasa gue beruntung gue memulai karir di umur 22, 23. 20 gue mulai karir, 25 merit. Jadi gue ngerasa kayak pas gue merit itu gue di industri banget ya, di TV banget gitu. Jadi gue ngerasa kayak gue masih punya kesempatan buat party tanpa orang tahu gitu. Kayak mencoba hal-hal tolol ini tuh dengan tanpa atensi dari orang-orang. Sedangkan lu dari umur 18 sudah begitu. Ya makanya Justin Bieber sekarang punya penyakit mental ini itu bukan karena industrinya juga, cuman di sisi lain ya karena dia memulai terlalu muda. Dia tahu rasanya dimanfaatin kayak gimana, dia tahu rasanya tidak punya teman seperti apa. Dia sadar kalau kayak dia nyoba sesuatu hal yang baru dianggap yang nyari sensasi. Atau mungkin kayak kelihatan kayak ini orang party mulu nih gitu, tapi ya siapa yang tidak mau mencoba hal-hal baru sih di umur 20 sekian? Betul. Ya, Patrick umur berapa berarti? 25. Lu 25 Pede? 26 ya? 26. Nah ini di umur-umur kalian sih kan, ya ampun semua mau ada ajakan sama posisi di mana nih Posdim gitu. Lokasi bisa kali ke sini. Iya itu umur segitu. Jujur tuh kadang gue mikir di satu sisi kayak kan gue masih muda ya. Berpenampilan seksi tuh kayak ya udah selagi gue masih muda, badan gue masih bagus, kenapa enggak? Betul. Di satu sisi gue mikir gitu. Karena gue mikir mungkin kalau udah tua, gue udah punya anak, gue gak bakal kayak gini lagi. Ya, lu liat istri gue masih kok. Iya, maksudnya gue sempat mikir gitu. Kalau misalnya badan gue udah gak bagus lagi, mungkin gue udah gak pede lagi, sepede sekarang gitu. Tapi kadang tuh gue mikir kayak apa mungkin too much ya gitu. Orang tuh selalu menyalahartikan totalitas, Tasya. Maksudnya? Kayak misalkan ada lu total banget nih di nge-gym, ya kan? Pasti ada aja orang yang ngomong kayak ngapain sih Tas gitu.
Iya pasti sih, Iya kan? benar. Kayak kayak apa sih yang lu cari sih gitu? Lo badan lu udah bagus gini-gini. Enggak, bukan itu. Lu nggak ngerti gitu kenapa gue ngelakuin ini semua tuh lu nggak ngerti. Bahkan dulu waktu gue di industri aja gue ibaratnya lu mau nginjek kepala gue demi lu lucu, lu mau nendang kaki gue biar kelihatan lucu gitu. Gue ikhlas karena totalitas dalam komedi gitu. Tapi orang-orang ada aja gitu yang bilang kayak apaan sih Uus? Kok mau digitu-gituin apa-apa segala macam gitu, mau udah nggak lucu lagi apa-apa. Gue bilang kayak enggak, itu totalitas. Ngerti gak sih maksud gue kayak apapun yang lo lakukan, lo bilang kayak lo ingin living to the fullest lah, your own potential ya. Pasti bakal ada orang yang lu mah udah enak hidupnya begini ya, lu mah ini selalu pasti ada. Padahal niatan lu tuh totalitas. Iya, iya. Dulu kan totalitas nih, lu kayak oke nih mumpung gue masih muda, gue pengen mencoba sesuatu hal yang bisa dicapai dengan umur lu segini. Tapi itu jadi salah di mata orang. Kayaknya di mata orang nggak pernah benar ya. Itu masalah, makanya gue bilang tahapan untuk jadi be yourself itu tuh Susah banget. ada tahapannya, dan tiap tahapan itu selalu digontokin gitu untuk kayak lu ngebuat lu ragu sama diri lu. Dan gue pun sampai Tapi kayak sekarang udah jadi be yourself belum? belum. Masa sih? Belum, masih terus karena kitanya berubah terus. Sebenarnya itu adalah perjalanan seumur hidup gitu loh Tasya sebenarnya. Ketika nanti lu punya anak pun, lu berkeluarga pun, ketika memang ternyata brand-brand masih identikan lu dengan hal-hal yang seksi gitu, ya udah. Ya Ternyata. nggak apa-apa sih. Sebenarnya nggak apa-apa. Exactly. Dan maksud gue hal yang sama yang gue omongin ke bini gue pun itu juga. Karena menurut gue kayak tidak semua perempuan diberkahi gift seperti lu, gue bilang. Jadi kalau lu mau ngambil produk yang seksi apa segala macam, go ahead, gue nggak pernah ngelarang lu. Karena gue nggak punya badan kayak lu. Dan nggak semua orang tuh sadar, apalagi pasangan ya, untuk menyadari kalau lu tuh punya pasangan yang one of a kind. Bukan one of a kind kayak she's the one, bukan. Tapi one of a kind secara looks gitu. Dan lu bisa manfaatin hal itu. Hal yang paling buruknya dari Anastasia Kosasi itu akhirnya terjadi sih kemarin. Yang lu difitnah. Oh iya. Lu difitnah untuk... Tapi gue bingung loh, tiba-tiba gue difitnah. Padahal gue udah Karena cewek-cewek seksi itu pasti berafiliasi dengan judi online tuh udah banyak. Jadi enak buat nuduh lunya enak. Tapi masalahnya kalau misalnya masalahnya ini akun fanbase, dia nuduhnya itu gue yang pegang. Kan dia tinggal cek IP address, jadi gue curiga dia buzzer sih. Sudah jelas. Iya, fix. Sudah jelas. Pasti dia buzzer. Karena menurut gue ini tuh mengada-ngada. Ini tuh kayak apa ya? Kayak misalkan ada hama tikus, terus kalau gara-gara satu tikus makan padi, jadi semua tikus kalau dibunuhin, jadi semuanya wajar. Padahal nggak semua tikus makan padi gitu. Nggak semua tikus ngegerogotin padi. Tapi kalau gue nembak tikus yang di sini nih, siapa tahu dia makan padi juga. Gitu. Jadinya karena udah kemarin-kemarin gue lihat tikus di sini nih makan padi nih pada ini selebgram seksi yang lain nih ketangkap judol. Jadi kayaknya dia bisa nih Iya, benar. asal tembak aja. Padahal tuh kayak story gue sehari-hari apa sih, paling cuman kayak foto muka gue, Nge-gym. yeah. Party. Iya. Kayak kurang narsis apa gitu loh. Masih aja, padahal gue nggak pernah ngepost yang kayak lagi ada isu apa nih gue post gue tuh selalu diem aja Kak. Kayak misalnya ada isu apa, gue tuh cuman kayak paling di Twitter gue scroll, gue like. Iya. Gue repost pun enggak gitu, kayak gue like. Ya gue ngikutin, cuman gue nggak engage gitu loh. Tapi kayak orang-orang masih aja bisa mengambil celah gitu. Karena patokannya itu bukan lu doang, patokannya selebgram lain. Iya benar. Karena kalau selebgram lain ngambil ini pun ya lu mau ngejelasin gimana ke orang pun juga bakal sulit. Karena pasti pikirannya adalah ya semua cewek seksi pasti judi online. Ini hal yang gue obrolin juga soalnya. Oh iya? Iya sama orang Meta segala macam. Gue bilang kayak kok bisa sih lu take down video gue yang sudah jelas komedi,
Yang sudah jelas Cara kontekstualnya. profilingnya. Iya, ya itu mungkin nge-take down itu kan. Kayak gue sama istri gue sudah suami istri gitu. Analitik gue bilang kalau gue banyak ditontonnya 2435 bukan 1824. Gue bilang itu apa gue menyalahi apa? Kenapa lu lebih ngebiarin akun-akun palsu yang mengatasnamakan fanbase itu ya, yang ngambil foto orang, Itu malah nggak di take down. itu malah nggak di take down. Pakai Ya mungkin itu pakai brand judol gitu. nggak mungkin sengaja kali. Ya kalau saya sih itu, ya namanya juga kan negara ini kan ya, gitu. Mungkin kontribusi. Ya, cuman kan gue sebagai konten kreator jadinya nggak bisa berekspresi. Iya. Mereka gitu. Jangan maksudnya nggak, ya terserah sih. Tapi jangan merugikan. konten kreatornya Iya, gitu loh, benar. maksud gue kayak pakai daster transparan, pentil kelihatan, kok nggak di take down gitu. Iya, benar. POV nunggu kamu pulang kantor. Tahu gak sih di Astaga. TikTok aja tuh banyak banget orang nge-live. Jadi cewek misalnya tidur, Hmm. tidur terus dia kayak pura-pura digenjot gitu. Nggak di take down loh. Gue nggak punya TikTok sih. Oh serius? Nggak punya TikTok gue. Udah nggak usah download. Serusak itu. Tapi nggak di take down. Tapi giliran lu gini. Tasya, lu berapa kali Di take down. di take down? Akun lu ya, bukan postingan ya? Anjir, akun gue berkali-kali, sumpah. Gue udah bingung sampai gue tuh archive foto-foto gue yang pakai bikini. Udah gue archive semua loh. Yang kayak pakai bikini gitu kayak Total berapa deh? Total berapa? Nih, 5 kali. 5, 6. Tapi balik lagi. Cuman gue kayak aduh, di Capek situ- ya? Capek. Gue sampai sempat mikir kayak udahlah gue ngelamar kerja aja lah. tapi kan Anda sudah Capek. cabut dari BINUS, bangsat. Anda mau kerja di mana, anjing? Sebel Ya, juga nggak gue sama tahu. Tasya, iya. Ya, nggak tahu. Cuma Karena gue- sebel. Sebel gue. Iya. Anjing gue. Pas dikit-dikit take down, udahlah. Lama-lama gue pikir gue cari kerja nih. Tapi sama aja lu di kantor juga pasti bakal di Kenal lagi ya? iya. Entah sama bos, entah sama kalau lu naik jabatan juga kayak pasti Tasya ini ada mainnya sama orang kantor gitu pasti ada gitu. Iya. Susah banget deh. Bini gue juga sama begitu soalnya. Oh iya? Udah. Karena ya itu dia maksudnya kadang-kadang kan orang cuma ngelihat kayak lu ganteng, lu cantik, lu lolos, itu ada benernya. Lu ganteng, lu cantik, hidup lu akan lebih dipermudah, itu ada benernya. Tapi di sisi lain menurut gua orang tuh nggak tahu nih impactnya ketika hal yang lu lakukan normal buat orang lain kerja itu normal, buat lu mungkin bakal sama aja seperti lu ada di sosmed gitu. Dan orang bakal lebih berani sama lu ketika lu tidak bukan siapa-siapa. Iya benar sih. Bener gak sih? Orang tuh agak ngerem kalau sekarang lu nih orang tahu nih anak sosialisasi yang mana gitu, terus kayak sekarang mulai agak ngerem. Iya. Tapi ketika lu cuma karyawan kantor biasa, ya Digas ya. Disikat. pasti. Tapi apa ya, maksudnya kayak kadang capek juga sih. Ya makanya kan lu Maksudnya kayak mungkin casing gue begini tapi gue nggak begitu. Gitu ya. susah karena pasti banyak ya lu tuh nggak bisa ngapus stereotype orang soal body Iya, bener ya. body begini gitu, Ya nggak udah. bisa. Makanya kayak yang boleh lu lakukan adalah lu rehat, lu nge-gym aja. Gue pun Iya kayak cuek aja ya. cuek aja, lu just live your life aja. Apakah itu lu be yourself? Belum tentu. Cuman intinya adalah lu melakukan apa yang lu suka aja. Benar sih. Ternyata itu ngobatin pelan-pelan. Itu ngobatin pelan-pelan. Ya sekarang gue kayak lebih tenang sih. Maksudnya dibanding dulu ya. Dulu mungkin kayak kan dulu kayak semua kerjaan benar-benar gue terima. Yang kayak gue diundang kemana ngebahas apapun gue gas gitu. Sekarang gue tuh kayak lebih aduh enggak deh. Itu Kelihatan kok. lebih peaceful sih justru. Ya karena lu nggak ada, lu ya dari Jujur yang. gue mau ke podcast lagi karena ini Kak Uus loh. Wah terima kasih sekali nih. Terima kasih sekali nih. Serius. Terima kasih sekali nih. Serius, kok, Karena tahu obrolannya nggak bakal Iya, yang kayak kayak ngobrol di atas aja. atau di bawah gitu.
Nggak lu bayangin aja maksudnya di umur dia waktu Anjir lu gue masih berapa? 18 cuy. waktu itu terakhir ke podcast 19 ya? 19 lah, nggak 18 banget, 19 lah. 20 mungkin ya, nggak tahu deh. Iya 20 ya, 2 tahun lalu. Iya, 2 tahun lalu, 20, dia umur 20 aja tuh kayak dia ngambil podcast gua waktu itu, ya gua nyebutin di podcast sih sebenarnya kayak konten ngobrol aja, cuman dia bilang kayak gua tuh di situ aja lu udah jenuh gitu, yang ditanya tuh selalu soal Itu 2 tahun seksual lalu ya gitu. padahal ya? Iya 2 tahun lalu. Dan sekarang gua lihat tuh emang bener-bener lu di podcast pun tidak ada ngobrolin, maksudnya enggak. Gue menghindari sih. Maksudnya kayak, aduh itu pertanyaan kayaknya udah gua jawab juga gitu loh. Jadi kalau lu mau nonton udah lihat di podcast lama aja gitu. Masih sama soalnya. Iya nggak tahu. Maksudnya nggak usah gua. Nggak usah diulang lagi, nggak usah diulang lagi ya. Ya kira-kira aja gitu loh. Karena banyak yang kayak gue ngerasa eksploitasi cewek seksi ini makin kesini makin parah. Iya. Makin parah. Dan yang di take down itu bukan akun palsunya, tapi akun aslinya. Yang bermasalah itu akun aslinya, bukan akun palsunya. Iya, tahu gak sih Kak? Jadi di Twitter tuh ada fake account gua. Ngaku-ngaku jadi gua, dia jual OnlyFans sama traktir. Dia tuh kayak ngambil foto-foto artis OnlyFans luar negeri, mukanya di crop sedikit, terus dia bilang itu gua. Jadi kayak misalnya ada foto tete nih, tapi mukanya nggak kelihatan, dia crop. Ada yang beli loh. Bingung nggak? Gila. Dikira itu foto gua. Gua kayak aduh. Yang jadi serba salahnya adalah di posisi lu adalah yang seksi juga, yang lain maksudnya ya, cewek seksi yang lain pun ada yang ngelakuin itu gitu. Jadi lu tuh nggak bisa bilang kalau lu enggak. Itu loh Iya. sebenarnya itu celahnya yang Iya, mereka ambil. bener. Emang ini bocah baik-baik banget gitu dan loyal ke pasangannya. Jadi menurut gua tuh kayak ketika ada orang yang mengatasnamakan lu terus kayak ngambil untung di situ, dan apalagi afiliasinya judi online dan segala macam. Menurut gue ini sedih sih gue. Karena nggak semua cewek seksi itu sebrengsek itu gitu. Kalau seksinya kan udah iya. Ini seksinya Ya, udah maksud gue iya. kayak, ya udahlah. Kalau Gitu loh, kayak ya udahlah. cuman kan jadinya nggak bisa, ya karena ada yang ngambil, lu juga nggak bisa bilang kayak misalnya afiliasi cewek seksi gitu kan, kayak komunitas cewek seksi Indonesia, KCSI gitu ya. Misalkan kayak Apa bikin ya? Mau gue bikin ya? boleh. Lu bilang kayak, ini tolong ya, kalau ada yang ngambil judi online, jangan gitu, kayak obrolin aja gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngambil itu bukan kita, tapi orang-orang ini. Cuman kan maksudnya prioritas hidup mereka kita nggak tahu gitu. Makanya kayak Iya. selebgram banyak ditangkap-tangkapin. Maksudnya belum banyak orang yang aware mungkin ya. Kayak Nggak peduli selama fotonya ada, gimana mau peduli? benar. Cuman enak banget modal foto orang dapat duit dia. Tasya, satu hal nih ya, yang gue ngerasa kayak rezeki lu tuh nggak bakal habis tuh karena ya itu. Lu sama siapapun pasangan lu nanti, gue yakin lu bisa lah survive hidup mah. Karena lu bisa ngidupin orang, walaupun lu nggak kenal gimana? Lah, Bener juga ya. lah iya. Modal foto doang loh. Iya. Makanya gue bilang, gue tuh nggak pernah ragu dengan hidup gue gitu. Kayak gue akhirnya ngerasa kayak hidup gue bakal baik-baik aja. Gitu. Gue nggak bakal pernah kelaparan karena gue ngerasa kayak orang-orang yang ngambilin video gue, potongan-potongan video gue, apa segala macam berita tentang gue, lu hidup bisa dari situ. Itu cara paling gampang di kepala sebenarnya. Sebenernya gue cuek sih. Ngerti gue cuek, lu gue dapet gue, ngerti gue. peduli. Sampai ada orang yang kayak nuduh gitu loh. Gue tuh paling kesel sama orang so tau. Gue kesel banget. Kayak lu bisa gak usah so tau. Kayak gue kesel banget. Kayak Iya, udah tahu, iya, bikin konten aja. Kalau ada faktanya boleh lah. Kalau ada Iya. faktanya silakan gitu. Tapi kalau misalnya Nggak ada faktanya. nggak ada faktanya lu nuduh gue kayak gila nih orang so tau banget. Kayak gue kesel banget kemarin tuh. Gila sampai gue teleponin kan orang yang ngepost TikTok nuduh gue itu. Gue teleponin gak diangkat-angkat. Dia nge-reply komen TikTok gue kan. Terus gue tuh ada komen 3 kali. Gue komen kayak, kenapa sih balasnya di sini bahas DM dong, jangan bahas di komen. Butuh banget ya validasi dari followers. Oke, Gue bagus. komen itu 3 kali, 3-3 dihapus. Jadi gue kayak udah capek sendiri, tapi akhirnya dihapus sih video TikToknya. Cuman maksudnya udah berapa orang yang percaya sama omongan dia.
Aduh. Sampai masih ada yang DM kayak, ih gini gitu. Tapi nggak gue ladenin sih. Cuman maksudnya gue kesel aja gitu loh kayak. Ya, Cuman ya udahlah nggak apa-apa. Gue udah ikhlas sekarang. makanya orang-orang yang sebenarnya kayak lu ini gitu, cewek-cewek seksi yang akhirnya terjerembab di lembah hitam adalah karena apapun yang mereka lakukan, orang bakal lebih percaya orang lain dibanding dia Iya, tapi gitu. setuju. Karena kayak gimana ya kalau orang yang casingnya udah baik gitu ya, udah Yuk. looksnya baik, itu pasti bakal lebih di. Mau dia bangsat kayak gimana, Setuju. mau nendang leher pembantunya gitu. Kayak Orang tuh pasti kayak lebih. nendang ibunya lagi sholat gitu Iya, kayak enggak, dia nggak mungkin kayak gini. Gak mungkin kayak gitu. Iya. Enggak, guys, maksudnya kayak enggak semua orang yang looksnya baik tuh baik loh. Malah so far orang-orang yang kelihatannya jahat gitu, teman-teman gua, malah orang paling baik yang pernah gua kenal gitu. Dan itu ada di circle lu sekarang Iya. ya? Iya. Mungkin kayak orang-orang kalau lihat teman-teman gue kayak gila binal banget atau kayak gila cewek gak benar atau apa. Ya. Tapi faktanya malah mereka lebih baik daripada cewek-cewek yang lo bilang bener itu. Ngerti gak sih maksud gue? Ini sih perempuan yang ngomong ya. Ini Enggak, ini mah- tapi enggak semuanya, ada juga yang kelihatannya baik beneran baik. beneran baik ada. Tapi enggak semua orang yang kelihatannya jahat tuh jahat. Cuman ternyata yang paling bahaya itu ternyata naif tau. Cewek-cewek naif itu Cewek-cewek naif kayak gimana tuh? bahaya tuh, kayak dia tuh tidak tahu bahayanya lingkungan, Ini tidak. bisa dibuka gak sih? Hah? Ini nggak bisa dibuka. Oh gini. Bisa ya Allah Tasya. Sorry. Terus. Yang kayak apa namanya yang dia hidupnya lurus-lurus aja, terus dia tidak bisa menilai kayak lu tuh sebenarnya baik gitu. Tapi karena lingkungannya bilang lu jelek, Dia percaya. dia percaya gitu. Iya, memang iya kali ya yang bentukannya begini pasti jelek gitu. Padahal sebenarnya niatnya bukan jahat. Emang kurang pengalaman hidup aja, kurang apa ya? Kurang jauh lah mainnya. Iya. Ternyata salahnya cuma di situ doang. Yang naif-naif gitu, yang nggak belum tahu scoop nih, apa ini jangkauan tuh sebenarnya pergaulan tuh sampai mana tuh kayaknya dia belum menelisik semuanya gitu. Terus udah bisa menilai karena takut kehilangan teman dan segala macam. Jadi ikutan gitu. Itu yang bahaya sih sebenarnya. Dan gue yakin itu lebih banyak sebenarnya yang kayak gitu dibanding yang beneran jahat. Yang jahatnya satu, yang gak enakannya banyak. Itu yang paling bahaya sebenarnya. Oh ya, dan ini tuh sering kejadian kayak gini. Misalnya ada orang udah punya istri, dia PC teman gua kayak, misalnya bos dari mana gitu udah punya istri, terus dia PC teman gua kayak, kenalin dong, dia bisa gak sih kalau misalnya sama orang yang udah punya istri, jadi simpenan maksudnya. Temen gue tuh selalu ngedefend gue sampai terharu banget kayak yang kayak enggak, dia bukan orang yang kayak gini, dia udah punya cowok segala macam gitu. Temen-temen gue tuh selalu kayak gitu. Ya gue sih, Jadi gue ini yang udah parah sih ya. Ini Pet, ini tuh nggak bakal berhenti ketika lu udah nikah nanti juga nggak berhenti Pet ya. Gue ngasih tahu aja Pet. Gue ngasih tahu dari awal nih ya. Gue kasih tahu aja dari awal. Ada tawaran dari bini gue untuk kayak datang ke party. Iya. Bilangnya atas nama brand. Terus brand apa? Enggak, ini SOW-nya apa? Iya. Ditanya sama manajer gue kan, SOW-nya apa segala macam. Enggak, cuma datang aja kok gitu. Michan ya, minum cantik ya. Bukan, acara komunitas gitu. Sempet ada tawaran. Ada banyak. Itu kan maksudnya kan kalau Anda kan masih pacaran ya. Jadi kayak kalau mereka Ini udah punya suami loh. iya. Masih berani, nggak berhenti nih, nggak berhenti. Sumpah kayak Usaha itu tuh nggak berhenti. iya benar-benar kayak banyak banget sampai kayak ada temen gue sendiri, bukan teman dekat sih ya. Dia sempet kayak chat gue bilang kayak, Tas, mau gak Michan sama ini yang punya ini gini. Michan, sebutnya tuh Michan. Minum-minum cantik, sempet diundang ke sana kayak nggak tahu suruh ngapain. Nggak mungkin dong dibagi saham. Diajak ketemu ownernya nggak mungkin dibagi saham dong. Nggak mungkin gue dibagi saham. Kalau gue dibagi saham ya gue seneng. Kok bisa ya? Maksudnya lu udah tahu nih ada lakinya gitu. Iya, maksudnya bener. Zaman sekarang banyak juga orang yang udah berhubungan, udah punya pasangan, tapi
open relationship mungkin mereka mikirnya gitu. Gue setuju. Karena banyak hubungan yang lempeng-lempeng aja, tapi banyak juga hubungan yang kayak gitu. Betul. Dan menurut gue 50-50 sih. Iya. Jumlahnya hampir ya Jumlahnya jujur 50-50. iya kan? Itu udah kayak dinormalisasikan banget. Betul. Jadi kayak jangan menormalisasi. Enggak, udah normal. Udah normal. Zaman sekarang tuh kayak udah normal. Udah bukan lagi kayak sudahlah jangan menormalisasi perselingkuhan. Enggak, zaman sekarang tuh malah ada yang malah beneran dikasih izin gitu loh. Kalau lu emang mau loyal sama pasangan lu, itu pilihan hidup lu. Bener. Tapi kalau emang nggak usah lah demi orang lain, karena teman lu setia juga lu jadi setia gitu, nggak usah lah. Itu panggilannya harus dari diri sendiri gitu. Maksudnya gue tuh kayak kadang-kadang orang-orang tuh suka nganggap Ya yang lu mau aja, nggak usah dengerin apa kata orang lain gitu. betul. Itu gue setuju banget. Kalau misalnya emang lu sukanya hubungan yang loyal, nggak ada yang macam apa Ya. sih, nggak ada open relationship segala macam, ya lu harus bilang lu harus tegesin itu gitu loh. Itu Ya. boundaries tuh. Ya. Karena kayak bahkan ada temen gua, dia udah nikah. Nah, terus dia tuh bilang syarat dia nyari istri tuh dia tuh kalau misalnya baru ketemu cewek nih sebelum nikah gitu ya, dia nanya gini dulu, boleh gak aku open relationship tapi aku aja yang open, kamu enggak? Egois, jadi istrinya mau aja, dan itu makanya dia jadi istrinya. Ada yang kayak gitu, Kak. Tahu. Banyak banget. Ya ampun. Gue greget. Maksudnya kayak, kenapa sih? Ya terserah. Tapi maksudnya harusnya fair dong. Tapi banyak banget yang egois kayak gitu juga. Kayak cowoknya doang yang boleh, cowoknya boleh jajan, ceweknya nggak boleh. Karena cowoknya punya power gitu. Iya, mungkin cowoknya yang lebih membiayai di relationship tersebut, kita nggak tahu. Gila, Anastasia Kosasi ini Ya, obrolan jadi kayak obrolan tidak ada selangkangannya ini bangsa. Bangsa Jadi bagus kayak banget ini anjing. ngeri banget. Jadi Itu- kayak maksudnya iya, jangan iya. terpengaruh lingkungan lah. Kayak misalnya mungkin teman-teman lu kayak gitu, tapi kalau misalnya di dalam hati lu nggak mau, ya nggak usah dilakuin. Karena jujur teman-teman gue juga ada yang kayak gitu. Tapi personally gue nggak cocok dengan model relationship yang kayak gitu, makanya gue bodo amat, gue nggak mau kayak gitu. Tapi cukup di lunya aja kan, nggak harus ngelarang teman lu begitu Iya, enggak. kan? Kalau Iya. temen gue mau apa terserah. Cuma maksudnya, Karena balik lagi, iya. lebih susah dapat teman baik kan? Iya, betul. Iya kan? Dibanding temen yang jadi emang- kayak kalau misalnya gue tiap PDKT sama cowok, gue tuh selalu bilang kayak di awal gue maunya kayak gimana. Maksudnya gue udah jelas lah. Ya. Kayak jadi nggak bakal ada bingung-bingung lagi di hubungannya. Jadi gue bilang kayak kalau lu mau sama gue ya lu harus gini. Kalau lu keberatan ya nggak masalah. Silakan gitu, silakan pergi. Tapi itu suatu hal yang nggak dilakuin sama perempuan loh biasanya. Oh ya? Dulu gue nggak kayak gitu. Iya, makanya gue bilang orang kayak bisa berubah, tapi itu bullshit lah, maksudnya kayak enggak. Maksudnya bisa gimana? sebenarnya Tasya sebenarnya bisa. Emang bisa ya? Bisa. Cuman ternyata emang Cuma susah lah, kayak udahlah cari yang enggak buruk-buruk banget. saya butuh 5 tahun itu. 5 tahun? Iya. Aku 5 tahun nggak berubah-berubah juga sama yang dulu. Iya, aku butuh 5 tahun itu, cuman effortnya emang Iya. iya, cuman maksudnya Iya, benar. kalau misalnya nggak berubah-berubah, saya punya ibu saya sih yang akhirnya pisah di Support. Enggak, ibu saya cerai ketika saya kemarin umur 32 tahun. Akhirnya saya broken home juga akhirnya. Baru dong? Iya. Kenapa selama itu? Nah, itu dia. Makanya jadi kayak kalau buat nungguin orang berubah. Ya. Oh iya, kita bisa salaman sekarang ya. Aduh, kita broken home juga. Terakhir saya ketemu sama Anda nih, saya ketemu sama Tasya ini, saya masih komplit ya keluarga saya ya. 2 tahun kemudian tiba-tiba saya sama-sama broken home, anjing emang. Nggak, tapi sebelumnya tuh akur-akur aja. Maksudnya kan ada orang yang enggak. belum bercerai tapi Memang sudah tidak. Cuman maksudnya kan nunggu berubah itu loh. Kayak puluhan tahun loh. Gue udah pernah lihat lama banget. orang yang nungguin. Tapi emang ada orang yang emang gak cocok loh. Kayak udah nikah pun ada yang emang gak cocok. Emang gak berjodoh. Dan itu banyak loh. Iya itu. Makanya Maksud gue tuh perceraian kayak. itu terjadi. Makanya gue bilang kayak nunggu berubah tuh kayak.
Gak apa-apa, lu ngasih kesempatan pasangan lu untuk berubah ketika... Ya selama kalian mau ya nggak apa-apa sih. Iya betul, selama willing ya, Iya. untuk percaya gitu. Kayak Tapi nggak apa-apa. tapi kayak kalau misalnya lu mau nunggu pasangan lu berubah, tapi lu juga boleh pamrih juga. Yang kayak dulu lu gini. Menurut gue jangan ngungkit-ngungkit sih kalau misalnya lu emang. Gila ini umur 22 lo nih. Enggak, karena Gila umur 22. di saat Iya, lu iya. expect orang buat berubah tapi lu masih ngungkit-ngungkit, ya orang itu makin ogah buat berubah, ngerti gak sih? Jadi Ya. kalau misalnya lu punya power, punya kekuatan untuk, punya kesabaran dan kekuatan untuk nggak ungkit-ungkit, ya silahkan. Betul. Kalau gue sendiri jujur gue nggak bisa. Butuh proses sebenarnya. Butuh proses mungkin. Butuh proses. Ya tapi makin kesini gue ngerasa gue lebih apa ya, gue lebih let go aja sih, kayak ya udah kalau misalnya dia emang kayak gitu ya udahlah. Sama seperti apa yang kita obrolin dari awal. Kalau belum kepentok sendiri. Oh iya ya. Iya. Gue kecap sama Tasya ini karena kemarin pemicunya adalah satu, gue kena take down gara-gara gue nge-create konten yang... Take down akunnya atau kontennya? Kontennya. Oke. Kontennya. Terus akhirnya gue appeal, gue ngobrol sama orang metanya, ternyata kayak oh iya juga sih masuk akal apa yang gue sampein gitu. Dan gue bilang kayak kalau lu mau kerja sama gue ya, lu mau nggak misalkan kayak ada akun-akun yang namanya misalkan Linda enakin terus gitu, apa Dinda asik gitu. Apalah akun-akun itulah yang ternyata pas lu buka akunnya itu cuma kompilasi cewek-cewek seksi gitu. Iya benar. Kenapa nggak lu take down itu gitu? Iya setuju. Daripada lu take down kreatornya. Daripada lu yang di take down lu. Iya benar. Karena bangsatnya gini, banyak orang bicara suara AI segala macam, machine learning dan segala macam. Pada akhirnya kita butuh manusia men yang ada kerja di belakang itu gitu, maksud gua, untuk memilah-milah lagi kayak enggak kok ini make sense kok gitu. Iya, Enggak kok ini mukanya disalahgunakan gitu. Ini AI itu nggak bisa bedain yang mana kreator aslinya, yang mana yang ketika muka lu yang muncul dan itu cuma berdasarkan data nih, titik-titik di wajah lu, terus kayak ini nih Anastasia Kosasi bikin konten kayak gini berarti dia mendukung judi online apa segala macam, padahal bukan dia gitu. Padahal itu dipotong sama orang lain, sama akun lain yang dia juga nggak tahu kalau muka dia tuh disalahgunakan gitu. Dan maksudnya ini tuh enggak sesimpel yang kalian bayangkan gitu loh. Kalau misalnya kalian bilang tinggal report aja. Udah. Itu tuh udah solusi yang kita pikirkan pertama kali kita lihat akun itu gitu loh. Di report udah hilang, tapi muncul lagi. Hilang 1 tumbuh 1000 gitu loh, ngerti gak sih? Dan itu tuh banyak banget. Makanya lu sebenarnya berhenti untuk nge-report itu sampai akhirnya jadi masalah itu kan. Iya, sebenarnya tuh dulu tuh gue sering banget kalau misalnya udah ada akun-akun fake yang mengatasnamakan gue, bilang fanbase lah apalah, tapi nggak bener. Itu tuh gue sering story kayak tolong report segala macam. Iya, betul. Cuman Kok ada lagi. ada lagi. Ya. Bahkan di Twitter pun tuh kayak ada orang sering kayak ngedit foto gue AI yang kayak diganti jadi aneh-aneh, kayak bugil segala macam. Itu tuh gue udah sering minta report juga, tapi muncul lagi. Maksudnya bikin akun tuh gampang banget loh guys, ngerti gak sih? Bikin akun tuh gampang banget. Dia tuh bisa bikin kapanpun dengan email, dia bikin aja baru email baru segala macam. Dan kita juga ya kalau kita ngomongin ada orang di belakangnya lagi juga kita kayak nggak tahu ya, maksudnya bangsatnya dunia ya kalau gue bilang tidak sepolos itu gitu. Kita nggak tahu, maksudnya kayak ya begitulah. Inilah maksudnya buat teman-teman yang ada di kerja di aplikasi atau apapun gitu, kayak asal take down orang dan segala macam. Menurut gue bukan orang yang punya power untuk kayak ayo Indonesia kita gini. Enggak, gue bukan orang-orang kayak gitu gue. Yeah. Cuman sekarang itu banyak akun-akun yang mengeksploitasi perempuan. Terutama perempuan-perempuan yang seksi, termasuk Tasya lah gitu. Salah satu korbannya nih gitu. Jadi ketika lu tahu ini akunnya tidak valid, bukan akunnya dia gitu kayak, dan dia juga tidak terafiliasi dengan judi online dan segala macam, menurut gua bantu aja gitu untuk bantu report akun-akun yang menurut gua ya kalau dilihat report aja lah.
Bukan ya bukan akun aslinya dia. Iya, maksudnya akun-akun yang kayak gitu. Jujur gue nggak punya fanbase official juga loh. Gue tuh nggak pernah ngakuin fanbase karena selama ini gue lihat fanbase yang mengatasnamakan gue tuh cuman take advantage doang gitu loh. Dia cuma nge-repost, dia terus dia terima endorse yang aneh-aneh gitu. Bukan yang bener-bener fanbase gitu loh. Dia cuman namanya fanbase doang gitu loh. Dan gue tuh pokoknya gue nggak punya official fanbase, nggak punya fanbase resmi gitu loh. Kayak gue juga nggak merasa gue belum merasa gue tuh seseorang untuk punya fanbase official yang update daily life gue itu tuh nggak perlu. Karena daily life gue pun ya gitu-gitu aja gitu loh. Gue post di story gue juga gitu loh. Dan nggak tahu kenapa akun asli itu pasti punya afiliasi dengan akun berikutnya. Sebenarnya buat cewek-cewek seksi ya. Karena akunnya biasa ke-ban. Betul. Kayak lu bikin Kosashit Bener, dulu tuh gue pernah bikin second account. Gue pernah cerita ya, followersnya udah 100k ke-ban. Terus akhirnya gue bikin lagi. Sebenarnya gue bikin ini tuh untuk backup akun gue yang main IG. Jadi kalau misalnya yang main IG hilang pun, gue masih bisa ngepost di yang second account. Ya, ataupun ada kewajiban dari brand apa segala macam masih bisa lu kerjain kan di second account lu. Maksud gue kayak, udahlah guys, cewek tuh kayak sering ditindas, sering dieksploitasi. Buat apa kalian menjatuhkan wanita lain gitu loh? Untuk mungkin validasi dari pria, validasi dari pasangan kalian. Kalau misalnya pasangan kalian follow cewek-cewek seksi, itu yang kalian marahin tuh pasangan kalian. Kalau misalnya kalian gak suka, kalian ngomong ke pasangan kalian, jangan marah sama. Betul. Karena kayak ya udahlah, kayak yang ngomong aja gitu, komunikasi, namanya hubungan gitu kan ya. Tapi emang diomongin, itu tuh hal yang bisa diomongin gitu. Tapi ternyata emang gak semua hubungan bisa ngobrol begitu sih, ternyata. Ya udah kalau nggak bisa cari yang lain lah. Gampang kan? Jujur kayak gue sama pacar gue sendiri pun, gue nggak bolehin dia follow cewek-cewek yang dia nggak kenal. Ya kayak gue aja baru follow lu tuh pas gue ketemu sama lu. Iya, maksudnya kayak kalau misalnya lu nggak kenal, lu nggak usah follow, ngapain? Itu valid, itu boleh, Ya, aturan itu boleh. Gue ngomong kayak gitu, maksudnya kayak dan dia juga ngerti gitu loh. Ya. Jadi itu tuh hal yang bisa dikomunikasikan sebenarnya. Betul. Sangat bisa dikomunikasikan daripada kalian udah kesel duluan, kalian nyerang ceweknya. Ya. Janganlah, kan kita sesama wanita gitu. Dan niatnya pun tuh kayak potensi lu kan sebenarnya ada di fisik lu gitu, aset lu adalah tubuh lu gitu. Terus ada beberapa cewek yang nggak suka gitu dan karena ngerusak hubungan mereka gitu. Yang rusak bukan lunya menurut gua. Ya betul. Emang gua ngapain? Ya iya, yang rusak ya lakinya atau hubungan kalian gitu karena nggak ada keterbukaan. Karena bini gua tuh tahu kalau misalnya gua di explore Instagram gua. Ya ada juga yang boleh dan buktinya nggak kenapa-napa juga. Iya, karena itu kayak masalah dapur tiap orang. Iya, dan gue tuh pernah yang gue nonton boxing, terus basket, itu explore Instagram gue tuh cowok-cowok otot semua gitu, kayak salah gak sih Tasya? Jadi makin salah gak sih? Kemarin ini baru gue obrolin sama temen gue. Gue sekarang gue nggak apa-apa loh. Gue maksudnya kayak, coba lihat explore Instagram lu, ini lihat tete, gue bilang gitu. Kenapa gitu kayak ya udah karena gue udah pernah ngalamin explore Instagram gue tuh laki-laki yang tetenya bulat gitu yang mengkilap bodybuilding gitu. Gue bilang kayak gue udah pernah dan itu ganggu menurut gue tuh kayak gue tuh nggak perlu konten mereka yang lain. Gue tuh cuma nonton tuh kayak pas dia ngasih tahu cara skipping, cara push up yang bener apa gimana gitu, kayak itu yang gue tonton gitu. Tapi gue tuh baru ngomongin ini juga ke cowok gue kemarin kayak menurut lu gimana kalau misalnya kita udah berpasangan tapi kita masih suka nge-stalk lawan jenis. Iya. Terus gue bilang ke dia kayak sebenarnya nggak apa-apa sih nge-stalk lawan jenis asalkan lu nggak sampai yang kayak punya perasaan ya. Ya. Kayak lu jadi kayak punya intensi buruk gitu. Betul, punya tendensi, punya agenda lah, agendanya. Karena berdasarkan pengalaman gue sendiri, kalau misalnya mungkin lu nge-stalk lawan jenis, kayak mungkin dia tipe lu, atau kayak, ih ganteng nih orang, atau kayak,
ih cantik nih orang, atau kayak ih keren banget ya dia. Iya. Gitu, kayak terus lu buka profilnya, lu stalk. Gue jamin kayak berapa hari atau berapa minggu pun lu akan lupa dan lu akan ke distract gitu. Sebenarnya kalau misalnya lu nggak take action ya. Iya. Emang bener. Bener kan? Bener. Jadi kayak misalnya kayak Emang bener, Kaus itu kayak nyata. ngeliat cewek-cewek seksi kayak sekedar kayak gila badannya bagus banget. Gila cantik banget. Terus kayak lu stalk. Berapa minggu lah, paling lama berapa bulan. Iya. Udah paling lu abis itu lupa sama dia. Gue tuh kalau di Indo tuh nggak pernah gue. Orang Indo nggak pernah. Iya, gue Thailand. Ada Ya. namanya Orapunfai. Itu favorit saya itu. Ada. Nggak karena tipikal bodinya mirip bunda gitu. Iya. Iya, jadi kalau dia bini gue lagi nggak pede pakai baju apa kayak lu pakai baju kayak gini cocok kok gitu. Iya. Jadi kayak Benar-benar. kayak oh iya ini bagus juga ya segala macam. Ya, yang pada intinya apa yang lu bilang itu benar. Maksudnya lu nggak bisa Kalian nggak usah, maksudnya kalian nggak bisa ngontrol sesuatu. ya nggak bisa ngelarang. Walaupun kalian udah larang, kita nggak tahu di belakang kita tuh mereka ngapain. Yang penting tidak take action itu. Iya betul, yang penting nggak take action dan nggak too far lah. Nggak nyangkut Iya, perasaan, nggak ada menyangkut perasaan, relationship. nggak sampai obses gimana Ya. kayak sampai kayak sekedar nge-stalk, kagum kayak oh dia cantik atau apa. Ya udah nggak apa-apa karena orang walaupun udah di dalam hubungan pasti tetap gak buta gitu loh. Dia bisa lihat Ya. orang yang cakep yang mana, yang sesuai tipe mereka yang mana, yang which is Lu tau gak sih cewek badan bagus itu sampai dimusuhin, tahu sampai kayak ilmuwan, ilmuwan apa? ilmuwan Ilmuwan apa? sampai ada risetnya. Gue nggak tahu itu gue pernah baca di mana ada risetnya. Cowok-cowok yang menyukai wanita payudara besar cenderung punya IQ rendah. Ah, tahu itu gue sering lihat. Iya kan? Maksud gue tuh kayak Enggak, itu Kalau- tuh masalah iya maksud aja, masalah preferensi aja. iya maksud gue tuh tapi kayak lu jahat tahu. Maksudnya kayak nggak 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 pernah ada gitu apa kayak ada riset ilmuwan gitu kayak cewek-cewek yang suka kontol gede, cewek-cewek bodoh gitu nggak ada. Iya. Maksudnya kayak kalau masalah fisik tuh gila itu tuh Ya, masalah preferensi aja gitu loh. Nggak usah perempuan tuh kayak gila musuhnya banyak banget gila. Cewek-cewek yang seksi itu musuhnya banyak banget bahkan sampai kayak ke scientific gitu kayak ilmuwan. Iya, benar. Kayak kalau misalnya lu jadi cewek cantik atau cewek seksi, ya antara lu di objectify atau enggak ya lu di degrade, lu nggak dianggap manusia gitu nggak? Iya, karena lu barang gitu. Betul. Kayak lu komoditas gitu. Betul. Jadi kayak antara dua itu. Itu wah, anjing sih itu jadi masalah yang menurut gue tuh nggak ada habisnya Iya, dan betul. Menurut gue tuh itu salah di mana kalau misalnya lu paksa pasangan lu untuk merubah fisiknya. Itu baru salah. Iya. Iya. Kayak misalnya gue punya cowok, misalnya gue suka cowok tinggi, terus cowok gue pendek, terus gue paksa-paksa dia, udahlah minum obat tinggi, itu baru salah. Aduh, Iya, menurut gue yang itu baru cowok-cowok yang kayak sukanya yang bohai gitu terus kayak cowoknya disuruh pakai minyak bulus. salah. Nah itu baru salah menurut gue. Ya. Karena kayak kalau misalnya selama nggak nyampe situ ya udah, itu kan tipe orang masing-masing gitu. Iya. Gue nggak tahu ini benar atau enggak, tapi kalau misalnya cowok nyari pasangan tuh fisik Iya. penting ya Iya, penting. untuk. Cuman nggak semua cowok Karena kan mau. kalau cewek nyari pasangan cowok fisik nggak semua, tapi Betul. fisik kayaknya nggak terlalu penting kalau cewek Iya. nyari cowok. Iya. Tapi Makanya kalau kan cowok kayak nyari cewek tuh fisik nomor 1 ya. Makanya kan kalau banyak video-video bokep yang di kampung-kampung tuh, yang di misalkan di kebun teh gitu, kan kebanyakan cowoknya jelek, ceweknya cakep. Iya betul. Kan dari situ udah kelihatan kalau cewek itu mau secakap apa juga kalau udah nyaman, udah sayang. Betul, setuju. Tapi cowok jelek Iya, setuju. bertingkah gitu. Cowok jangankan yang ganteng, yang jelek aja bertingkah gitu Benar. dan pasti fisik. Benar. Karena apa ya ledek-ledekan cowok aja sama cowok lain fisik. Iya kan? Sedangkan cewek sama cewek lain nggak fisik. Enggak, Nggak fisik. benar.
Kalau bercandaan cowok tuh kayak jahat-jahat gitu loh. Jahat banget. Jahat banget. Kalau cewek tuh kayak enggak kok. Kayak, Nggak, kamu cantik kok Iya, gitu. lu cantik kok gitu pasti. Benar. Terima kasih Tasya Ya, makasih juga, untuk sharing-sharingnya, untuk cerita catch up-nya nih soal hidup yang ternyata wah Tasya sudah growing nih. Thank you sudah menonton konten catch up ini dengan Tasya. Kita akan ngobrol lagi dengan teman-teman kita yang sudah kita undang, catch up bagaimana kehidupan mereka. Ini ternyata dalam kurun waktu 2 tahun tuh banyak hal yang signifikan ya gitu dari cewek-cewek apa ya, e-girl gitu. Yang dianggap orang dangkal ternyata tidak sedangkal itu, ternyata perjuangannya juga tidak semudah itu, tidak segampang itu. Jadi ya semoga teman-teman ada yang terwakilkan, teman-teman ada yang ngerasa kayak nggak sendirian lagi karena banyak yang ada satu contoh buat cewek-cewek yang berjuang Cewek-cewek juga. follow ya. Ya, cewek-cewek seksi yang selalu gampang buat digiring fitnah, digiring untuk kayak enggak lu pasti jelek, lu pasti nggak bener dan segala macam, tapi lu berusaha tetap kayak Jadi diri sendiri. jadi diri sendiri. Gua nggak seperti apa yang mereka bilang, gua baik apa segala macam, gua bukan seperti apa yang mereka kira. Gua adalah definisi diri gua sendiri. Ini salah satu contohnya adalah Anastasia Kosasi. Jadi buat cewek-cewek yang ya mungkin jumlahnya lebih sedikit dibanding cewek yang normal ya, cuman cewek-cewek yang ngerasa punya atribut, aset seperti Anastasia Kosasi, semoga bisa sampai ke kalian. Semoga kalian kuat dengan jalan yang kalian tempuh masing-masing. Terima kasih. Thank you Tasya. Thank you, Kak. Thank you.